Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas seputar Dapodik ya teman-teman. Dimana sekitar 1 minggu yang lalu kita mendapatkan informasi bahwa sudah ada versi yang terbaru untuk Dapodik, yaitu di versi 2026B ya. Meskipun ya agak sedikit terlambat juga kita bikin tutorialnya, tapi ya barangkali mungkin dari teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian ada yang masih bingung terkait bagaimana cara mengupdate-nya, atau mungkin pernah juga mengikuti step by step yang diberikan di grupnya masing-masing tapi ternyata masih gagal, ada masalah dan bingung untuk mengatasinya. Maka silahkan ikuti ya tutorial kali ini terkait bagaimana caranya untuk mengupdate aplikasi Dapodik versi terbaru 2026B yang benar itu seperti apa ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini untuk update aplikasi Dapodik ke versi yang terbaru, silahkan terlebih dahulu yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah mendownload installernya ya teman-teman. Bisa langsung masuk ke situsnya Dapo ya, dapo.kemendikdasmen.go.id. Kemudian nanti silahkan Bapak Ibu sekalian masuk ke bagian unduhan ya. Nah, di sini ada file installernya ya untuk PAUD yang atas ya. PAUD SD, SMP dan seterusnya yang atas, untuk SMK yang bawah ya berbeda. Nah, dikarenakan di tempat kita adalah tingkat sekolahnya itu pendidikan anak usia dini, maka kita pilih yang atas yang ini ya. Silakan diklik saja ya. Kemudian nanti akan terdownload otomatis ya, proses download sedang berjalan. Tapi untuk di kita akan cancel karena kebetulan sebelum kita bikin tutorial kali ini sudah kita download terlebih dahulu untuk installernya ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya setelah aplikasinya terdownload, maka langkah penting yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan selanjutnya adalah menguninstall untuk aplikasi Dapodik versi sebelumnya ya. Jadi sebelum kita menginstal file hasil downloadan tadi, itu kita harus uninstall dulu ya versi Dapodik sebelumnya dengan cara masuk ke bagian program ya. Di sini bisa ketik saja program, akan muncul add or remove program ya. Pilih yang ini. Nah, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu sekalian cari aplikasi Dapodiknya. Dapodik ya. Mana Dapodik ya? Sebentar. Nah, ini dia Dapodik versi 2026. Nah, ini kebetulan adalah versi 2026A ya. Ini kita uninstall dulu, klik di bagian titik 3 ini, kemudian klik uninstall. Oke. Uninstall, yes. Tunggu sampai prosesnya selesai. Yakin Anda akan menghapus? Ya, ya. Oke, sekarang ini sedang proses untuk menguninstall versi Dapodik sebelumnya. Dan nanti kita akan install ulang menggunakan aplikasi Dapodik versi terbaru ya. Nah, di sini akan muncul notifikasi yang menginformasikan bahwa komputer akan di restart sekarang. Nah, kebetulan dikarenakan kita sedang bikin tutorial, jadi kita akan tidak akan di restart ya, tapi untuk kalian silakan di restart saja. Oke, kita pilih no untuk di tempat kita ya. Nah, berikutnya ini sudah berhasil di uninstall untuk aplikasi Dapodik versi sebelumnya. Jadi sekarang kita sudah bisa masuk ke proses install aplikasi Dapodik menggunakan aplikasi Dapodik versi terbaru ya. Oke, kita akan pilih ya. Atau kita akan buka dulu ya sebentar di mana posisinya. Nah, ini dia. Klik kanan ya di bagian file hasil downloadnya. Kemudian run as administrator. Oke, pilih yes. Ya, kita pilih lanjut ya, kemudian setuju, lanjut ya. Ini pokoknya tinggal diikuti saja step by stepnya ya, tinggal diklik-klik saja. Nah, ini sedang proses install untuk aplikasi Dapodik, dan tentu untuk proses installnya itu ya kurang lebih mungkin sekitar 1 sampai 2 menit tergantung dari spek komputer atau laptop yang Bapak Ibu sekalian gunakan untuk menginstalnya.
ya. Nah, ini sudah masuk di sekitar 40%-an. Oke, ini sedang proses mengekstrak berkas. Baik, sambil kita menunggu prosesnya selesai, di sini mungkin kita akan sedikit jelaskan saja sebentar bahwa memang di aplikasi Dapodik versi terbaru kali ini ada beberapa yang diperbarui atau diupdate, terutama di bagian fitur untuk menginput internet ya, informasi internet dan juga listrik ya. Di sebentar kita akan coba buka ya informasinya di sini ya teman-teman. Nah, di sini bisa dibaca ya untuk pembaruannya itu. Pertama di sini ada ada penerapan validasi wajib isi pada data listrik dan internet ya. Jadi ini yang berkaitan dengan listrik dan internet ini tentu menjadi bagian atau salah satu bagian yang perlu divalidasi dan sifatnya itu wajib ya, seperti itu. Oke, ini sedikit lagi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, kalau tidak salah ada penyesuaian untuk penginputan data siswa baru ya teman-teman. Sebentar. Nah, di sini kita nanti diharuskan untuk melakukan pemutahiran data peserta didik baru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan melalui aplikasi Dapodik versi 2026B ya. Jadi pastikan nanti untuk data gurunya dipastikan ini update ya. Oke, ini sudah selesai ya, kita akan klik selesai. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat akan langsung ada informasi tambahan dari Dapodiknya. Jika seandainya ingin menghubungi ya bisa melalui kontak yang tersedia di sini ya, untuk manajemen data sekolah di SP Datadik dan seterusnya. Oke, ini kita bisa skip ya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses registrasinya. Nah, di sini kita akan registrasi secara online ya. Kita pilih online. Kemudian di sini masukkan kode registrasinya. Jadi silahkan untuk kode registrasinya dimasukkan di sini ya. Harusnya di tiap lembaga itu sudah punya kode registrasi masing-masing ya. Oke, masukkan kode registrasi, kemudian masukkan email dan password, kemudian registrasi. Dan ini prosesnya sekarang sedang berjalan untuk proses sinkronisasi data sebelumnya ya, dari aplikasi Dapodik sebelumnya ke aplikasi Dapodik versi terbaru yang saat ini sedang kita install. Dan tentu di sini proses untuk registrasinya membutuhkan koneksi internet. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian koneksinya itu dicek dulu. Kalau misalkan menggunakan data seluler ya, misalkan di tethering ya, pastikan datanya cukup. Atau yang menggunakan wifi ya, itu juga pastikan sedang tidak ada gangguan ya, karena memang untuk proses registrasi ini dikarenakan registrasinya online, maka tentu ini membutuhkan koneksi internet yang stabil supaya nanti prosesnya itu tidak terhambat ya, tidak berhenti di tengah jalan ya, seperti itu. Dan di sini kita sarankan untuk proses registrasinya kalau bisa dilakukan di pagi hari, karena untuk pagi hari ini bisa dikatakan mungkin mereka yang mengaksesnya tidak terlalu banyak. Kalau misalkan udah mulai siang atau malam ya takutnya itu akan terjadi servernya itu down ya atau full. Nah, sekarang kita sudah berhasil registrasi ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita klik OK dan sekarang pastikan di sini pilihnya itu semester genap ya. Oke, kita pilih masuk. Kita akan cek. Oh, ini tampilannya baru ya teman-teman, ya terlihat lebih enak lah dibanding sebelumnya. Oke, kita akan lihat apakah sudah terupdate atau belum untuk versi Dapodiknya. Dan di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya, sekarang kita sudah menggunakan versi Dapodik 2026B. Dan setelah ini pastikan silahkan lakukan sinkronisasi ya. Jadi klik validasi di sini, kita cek validasinya apakah banyak yang invalid ya teman-teman. Nah, ini dia. Sarpras invalid, peserta didik invalid, GTK dan seterusnya. Ya, ini
nanti kita akan bahas ya lebih lengkapnya untuk bagaimana caranya mengatasi atau memvalidasi beberapa informasi yang masih invalid. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian pantau terus channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Sekarang kita sudah berhasil menginstalnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.